Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ugliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh hadirin ngaji fikih, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita ke kitab Kifayatul Akhyar ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Taqiyul Hisni nafa'anallahu bihim wa bi'ulumihim fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fid dima'il wajibati. Fasal membahas dam-dam yang wajib. Melanjutkan masih dalam bab besar haji, rukun Islam yang kelima. Jadi secara struktur kita dimulai kemarin dari sholat, dari puasa, zakat, sekarang haji, dan ini masih rangkaian bab haji. Salah satu fasal dalam bab haji. Dam. Waddima'u fil ihrami khamsatu asya'a. Dan dam dalam ihram itu ada 5 jenis. Dam itu ya tentu saja dam wajib. Dam ya wajib dalam manasik itu sama saja ketika kita meninggalkan yang wajib atau melakukan yang dilarang. Sama-sama harus membayar dam. Apa saja dari 5 hal dam tersebut? Ahaduha al-wajibu bitarki nusukin. Dam yang pertama adalah dam wajib karena meninggalkan ibadah, baik haji maupun umrah. Wa huwa ala tartibi, dan dam yang pertama ini tartib ya. Tartib itu sesuai dengan urutannya. Tidak mendahulukan yang satu atas yang lain. Harus mengikuti urutannya. Apa saja urutan tartibnya? Syatun, yang pertama adalah 1 ekor kambing. Fa'il lam yajid, ketika kita tidak menemukan kambing, fasyamu asyrati ayyamin, maka berpuasa 10 hari. 10 harinya sekaligus atau dicicil. Salah satun fil haji, 3 harinya ketika dalam rangkaian ibadah haji, bayar damnya. Wa sab'atun idza raja'a ila ahlihi, dan 7 harinya berpuasa itu ketika kembali ke kampung halaman. Jadi ini kategori dam yang pertama, tartib. Menyembelih seekor kambing, kalau tidak mampu maka puasa 10 hari. Itu adalah runtutannya. Tidak mampu atau tidak menemukan, seandainya tidak ada ya. Lalu untuk kapan biasanya dam jenis ini tuh? Biasanya ketika kita melakukan haji tamatu. Biasanya jamaah haji Indonesia itu rata-rata tamatu atau juga haji kiron. Jadi atau tidak niat ihram dari mikot makani ya. Ada beberapa mikot kan, dan dia misalnya melewati mikot makaninya, nanti harus dam kambing ini. Lalu juga misalnya dia melanggar tidak
sengaja tidak mabit di Muzdalifah atau juga tidak mabit di Mina, tidak melempar atau melontar jumroh, juga tidak tawaf wada. Ini kan wajib-wajib haji. Ini adalah dam yang pertama. Dan potensi dam ini sangat besar ya, potensi ekonominya. Kementerian Agama mulai tahun ini, tahun 2023 kemarin, itu sudah mulai mensentralisasikan dam ini. Dan potensinya itu bisa sekitar 0,5 triliun dari dam jamaah haji Indonesia saja. Kenapa bisa keluar angka itu? Karena setiap jamaah haji Indonesia itu rata-rata adalah tamatu, rata-rata qiron. Dan pasti dia wajib membayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Kalau satu orang misalnya kambing 2,5 juta, dikali 200.000 lebih jamaah haji, itu potensinya sangat besar sekali. Sangat besar. Lalu yang kedua, wasani ad-damul wajibu bil halqi wa tarafuhi. Yang kedua adalah dam wajib karena dia mencukur rambutnya atau mencukur bulunya atau mencabut rambutnya dengan sengaja atau mencabut bulunya atau mencukur dengan apapun ya. Kemarin sudah kita bahas dengan gunting, dengan kampak atau dibakar, sama saja. Wa tarafuhi dan tarafuh, kenyamanan. Maksudnya apa? Memakai pewangian, memotong kuku atau menggigit kuku. Nah, ini adalah dan lain-lain ya. Ini adalah jenis dam yang kedua. Wa huwa 'ala takhiri, dan dam jenis kedua ini itu takhir, boleh memilih, opsional. Apa saja opsinya? Yang pertama syatun, menyembelih kambing, au saumu salasati ayyamin, atau berpuasa 3 hari. Au tasadduqu bi salasati asu'in ala sittati masakini, atau dia bersedekah dengan 3 sok kepada 6 orang miskin. Kalau ini sifatnya adalah opsional, boleh memilih antara salah satu dari 3 tadi. Bedanya kalau tadi kan tartib ya. Kalau ada kambing bisa bayar, bisa menyembelih kambing, ya diutamakan adalah menyembelih kambing, tidak puasa. Kalau ini takhir, memilih opsi. Dan ini tidak harus berurutan ya, boleh pilih ya, nggak harus. Saya pengen sodakoh kepada 6 orang miskin di tanah haram ya, dengan 3 sok, berarti 1 orang sekitar setengah sok. 1 sok itu sekitar ya kurang dari 1 kilo ya, 0,7 kilogram. Ya katakanlah setengah kilo lah. Dan ini misalnya selain memotong kuku, juga kemarin kita bahas memakai pakaian berjahit misalnya, atau memakai topi karena kepanasan dan seterusnya. Ini atau dia mengecat kukunya, mengkutek kukunya, pokoknya yang dilarang ketika melakukan ihram. Ini menyembelih kambing atau sedekah ke 6 fakir miskin. Wasalisu ad-damul wajibu bil ihsari fayatahallalu wa yuhdi syatan. Dan dam yang ketiga adalah dam wajib bil ihsari karena dia tertahan dari melaksanakan rangkaian ibadah haji atau umroh. Tertahan itu bisa karena dia dilarang pergi menuju Makkah atau dihalangi, entah karena ada konflik, ada perang misalnya, atau dihalangi karena dia ternyata dipenjara tiba-tiba secara zolim misalnya, tanpa ada proses sidang, tiba-tiba dia tangkap
diculik, tiba-tiba tidak bisa melanjutkan hajinya. Ini salah satu, ini dam jenis yang ketiga ini. Atau tertahan karena dilarang istri untuk menyempurnakan ihramnya, misalnya. Atau sebaliknya, si istri, si perempuan, karena dia seorang istri, dilarang untuk melanjutkan ihramnya oleh suaminya misalnya. Itu juga bagian dari ihsar, pelarangan atau tertahan. Atau seorang budak tidak bisa melanjutkan rangkaian ibadah hajinya karena dilarang oleh sayyidnya atau tuannya. Dia tertahan juga. Atau karena punya utang misalnya, ditahan oleh si pemberi utang. Karena kalau dilepaskan ini misalnya dia hilang atau pergi atau kabur, maka ditahan, tidak boleh melanjutkan rangkaian ibadah hajinya. Nah ini dam yang ketiga ini karena ihsar ini, karena tertahan ini. Dan wajib karena ihsar ini ada 3 langkah damnya. Yang pertama, dia bertahalul di tempat dia terhalang. Jadi dia misalnya tahalulnya sebelum masuk kota Makkah misalnya. Dan dia tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke Makkah dan dia bertahalul di situ juga. Dan dia menyempurnakan ibadahnya dengan niat keluar ihram karena ihsar. Baik dia posisinya di tanah haram atau dia di tanah halal. Nah, dia belum masuk ke dalam lingkaran tanah haram, masih di tanah halal, dia boleh bertahalul. Yang kedua, dia menyembelih kambing atau sembelihan kambingnya dibagikan kepada orang-orang di sekitar tempat dia tertahan, walaupun tidak di tanah haram. Kalau dam yang tadi kan disembelih di tanah haram dan dibagikan di tanah haram. Nah kalau yang karena ihsar ini, seandainya dia belum masuk ke tanah haram, dia sudah wajib menyembelih dan dia boleh membagikan sembelihannya di tanah halal, di tempat dia ditahan. Lalu mencukur rambutnya. Ini dam jenis yang ketiga. Ini juga pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah tertahan di Hudaybiyah sebelum masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan haji. Dan beliau melakukan dam ini. Warrabi'u ad-damul wajibu biqatlis saidi. Dam yang keempat adalah dam wajib karena membunuh hewan buruan. Wa huwa ala takhyir, dan dam jenis keempat ini berupa opsional, pilihan nantinya. Pilihan apa saja? Yang pertama, in kana saidu mimma lahu mislun akhraja mislahu minan na'ami awil ghanami. Kalau seandainya as-saidnya ini ada yang serupa, misalnya kita memburu kijang misalnya. Berarti kan ada yang serupa dengan kijang, yaitu kambing. Atau kita misalnya memburu kerbau liar misalnya, yang serupanya bisa sapi. Nah, damnya tergantung hewan yang kita buru. Kalau memburunya kerbau liar tadi, maka damnya nanti harus sapi. Akhraja mislahu minan na'ami awil ghanami. Dia bisa membagikan makanan, atau kalau tadi misalnya kijang dengan kambing gitu ya. Atau makanan yang seharga dengan kambing. Wa illam yakun lahu mislu qawwamahu wa akhraja biqimatihi ta'aman wa tasaddaqu bihi. Dan kalau hewan buruannya tersebut tidak ada yang serupa, misalnya hewannya langka ya, nggak sama dengan sapi, nggak sama dengan kambing, bagaimana cara
damnya. Taksir harga yang sepadan dengan hewan tersebut. Misalnya hewan apa ya buruannya? Yang nggak ada padanannya, nggak sama dengan kambing. Ya misalnya ada hewan kancil mirip kambing ya. Ya di atas kambing, di bawah sapi ya apa ya. Dan misalnya ada tuh kita memburu hewan tersebut, terus kita nggak tahu, nggak ada padanannya dengan yang lain tadi, dengan kambing, dengan sapi, dengan unta juga nggak sama. Maka kita taksir harganya. Misalnya harimau langka ya, harimau galak, yang tidak galak ya. Dia langka, terus kita taksir harganya, misalnya harganya 5 juta rupiah. Maka kita wajib mengeluarkan dam seharga 5 juta rupiah. Ini adalah takhyir, pilihan. Fa'il lam yajid, dan ketika tidak ada makanan untuk disodakohkan dan tidak ada uang yang seharga dengan yang didamkan tadi, maka dia boleh berpuasa so'an an kulli muddin yauman. Berpuasa setiap satu mudnya dihitung 1 hari. Berarti kalau dia berpuasanya harganya 5 juta rupiah misalnya, nah dia berpuasa 1 hari dihargai 1 mud. Nah berapa untuk sampai ke 5 juta rupiah? Tinggal dihitung. Ini contoh adalah dam yang keempat ya. Takhyir opsional dan juga termasuknya ta'dil. Boleh menyembelih hewan atau dikonversikan ke makanan. Ini hewan yang punya padanan tadi diulang lagi, karena misalnya menyembelih hewan padanannya misal kambing karena kita berburu kijang, dan kita menyembelih kambingnya dan membagikan kambingnya atau dagingnya itu di tanah haram saja. Nah sekarang pemerintah mulai berpikir, karena potensi dam tadi sangat besar, ada sekitar 500 miliar, setengah triliun, dan berpikir rasa-rasanya kalau dibagikan di tanah haram saja, ini kesulitan. Dan potensi sebesar ini akan lebih bagus kalau dibawa ke Indonesia. Misalnya untuk pemberantasan stunting, misalnya. Untuk memberantas kemiskinan akut misalnya, yang parah itu. Tetapi ini masih perbedaan pendapat para ulama. Ulama klasik meyakini bahwa harus disembelih di tanah haram dan juga harus didistribusikan di tanah haram. Tapi memang kalau lihat potensinya besar sekali. Dan rasa-rasanya kalau disimpan di tanah haram saja tidak didistribusikan keluar itu sangat banyak sekali. Berapa juta manusia yang melaksanakan ibadah haji setiap tahun. Dan berapa juta ekor ya, yang disembelih di tanah haram pada musim haji. Itu sangat besar. Dan manfaatnya kalau bisa didistribusikan ke Indonesia misalnya jamaah haji, belum lagi nanti ditambah dengan kurban ya. Biasanya jamaah haji kita tuh di samping membayar dam, mereka juga suka berkurban sekaligus. Jadi kalau satu orang 2 ekor kambing, setahun itu ada 220.000 jamaah se-Indonesia, berarti sekitar 440 ekor kambing disembelih ya. Dan itu potensinya ekonominya sangat besar sekali. Itu begitu juga dengan memotong pohon. Memotong pohon kemarin mencabut, merusak, memotong, menebang pohon, dia harus kena dam juga. Jadi damnya bagaimana kalau yang memotong pohon itu? Kalau pohonnya besar, maka nanti damnya besar. Misalnya pohonnya pohon besar, dia harus menyembelih sapi. Kalau pohonnya kecil, dia menyembelih kambing. Kok harus sebesar itu damnya? Iya, karena dulu di Jazirah Arab itu pohon itu berharga dan cukup susah untuk menahan
pohon. Jadi kalau kita merusaknya itu susah untuk menggantinya kembali. Maka damnya itu juga bagian dari menjaga lingkungan. Agar orang-orang, jadi jutaan orang yang datang ke Makkah, enggak bayangkan kalau satu orang motong satu ranting, ada 5 juta orang, 5 juta ranting yang terpotong, rusak. Tapi sayangnya terkadang kita tertib dengan memotong, tapi vandalisme di mana-mana. Banyak perusahaan orang Indonesia tuh, dari Indonesia di sini, pernah di sini, kebiasaan di sekolah dulu. Jangan vandalisme, merusak. Mungkin secara hukum belum ada ya, karena zaman dulu belum ada cat sama pilox ya. Mungkin seandainya ada bisa jadi diharamkan juga vandalisme. Ya. Hewan buruan, memotong pohon itu terkena dam. Wal khamisu ad-damul wajibu bil wat'i. Dan dam yang kelima adalah dam wajib karena berjima di tengah waktu ihram. Nah, kalau dam yang kelima ini wa huwa alat tartib, maka ini harus sesuai dengan runtutan, bukan pilihan. Apa saja runtutannya? Yang pertama badanatun, yaitu unta besar. Yang pertama unta. Fa illam yajid, ketika tidak ada, bukannya kita mau milih untuk tidak ada. Kalau tidak ada untanya, fa baqaratun, maka berkurban, membayar dam dengan baqarah, dengan sapi. Fa illam yajid, ketika tidak ada baqarah atau sapi, fa sab'un minal ghanami, maka 7 ekor kambing. Fa illam yajid, ketika tidak menemukan 7 ekor kambing, qawamal badanata, maka dia menghargai mengkonversikan, qawam, mengalihkan unta, dan wayashtari biki matiha ta'aman wa yatasaddaqu bihi, dan dia membeli dengan uang yang seharga unta tersebut, dibelikan ke makanan dan bersedekah makanan tersebut kepada fakir miskin. Saya ulang lagi, dan kalau tidak menemukan tadi unta, terus juga sapi, 7 ekor kambing, maka wajib mengeluarkan dam berupa makanan yang nominalnya seharga 1 ekor unta. Misalnya unta harganya 20 juta, maka wajib mengeluarkan makanan seharga, makanan pokok seharga 20 juta. Dan kurs pada saat itu dan di daerah Tanah Haram. Jadi enggak mengikuti harga di daerah kita, tapi harga di Tanah Haram. Ini karena berjima di tengah ihram. Jangan kalau suami istri ditahan, karena ini damnya sangat besar. Fa illam yajid, ketika kita tidak memiliki untuk qawamal badanah tadi, mengonversikan uang seharga unta, soma an kulli muddin yauman, maka berpuasa 1 mud itu 1 hari. Maksudnya 1 hari itu seharga 1 mud doang. Artinya kalau 20 juta ya banyak hari yang harus dipuasakan. Nih, 1 mud itu sekarang 1 kilo misalnya. 1 kilo sekarang ya paling mahal 20.000 ya, 15.000 paling rata-rata. Nah, untuk sampai ke 20 juta berarti berapa hari itu? 1 mud itu. Banyak hari kan? Wala yujzi'uhul hadiyu wal it'amu illa fil haram. Dan memberi makanannya dan penyembelihannya itu dilaksanakan di tanah haram.
Di mazhab Syafi'i klasik berpendapat bahwa pendistribusian dam ini hanya di tanah haram. Seandainya bisa, kalau Indonesia lagi itu luar biasa ya, banyak manfaatnya. Wa yujzi'uhu ayyasuma haitsu syaa. Dan boleh berpuasa. Wala yazuzu qatlu saydil haram, tidak boleh kita berburu binatang buruan. Wala qat'u syajarihi lil muhilli wal muhrimi ma'an. Dan enggak boleh memotong tanaman, pohon bagi orang yang halal maupun yang ihram. Enggak boleh di tanah haram kita merusak pohon, merusak lingkungan. Dan kalau ini kita pesan ini, semangat ini kita bawa kemana saja, kita tidak, saya kira bagus kita bawa ya. Betapa banyak pohon kita tumbangkan, kita rusak ya, gara-gara ulah tangan kita ya. Padahal pohon itu kan simbol dari cinta kasih ya. Dia meneduhkan, dia membuat adem, membuat tidak panas, banyak kebaikannya. Bahkan semua yang dikeluarkan oleh pohon itu kebaikan. Kompos. Nanti pohonnya lama-lama bisa kita manfaatkan. Ini semangat haji. Tidak hanya aspek spiritual, ritual, tapi juga bisa kita maknai aspek lingkungan. Dan kapan kita melakukan penyembelihan ini? Bagi yang melakukan haji tamatu itu bisa melakukan penyembelihan setelah di tanggal 10 Hijriah. Atau kita kan tadi takhir ya, boleh memilih opsional. Atau mau berpuasa misalnya. Itu bisa mulai berpuasa 3 hari di Makkah, 7 hari di daerah masing-masing. Berarti bisa mulai tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 Zulhijjah mulai berpuasa. Jadi itu pilihannya, tapi pada umumnya boleh setelah tanggal 10 Zulhijjah. Jadi itu adalah sekaligus menjawab pertanyaan minggu lalu, kapan waktunya pembayaran dam. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Apabila ada yang ingin tanyakan, saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.